sama aku di Kabaroto YouTube channel. Saat ini industri otomotif lagi gencar-gencarnya untuk mengembangkan kendaraan listrik. Tentunya Indonesia juga nggak mau ketinggalan dong, regulasi pemerintahnya juga sudah keluar di Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Isinya mengacu pada ketentuan umum seputar kendaraan listrik seperti pengertian kendaraan listrik, baterai, kendaraan listrik berbasis baterai, dan stasiun pengisian umum. Nah, di video kali ini aku mau bahas Hyundai Ioniq sedan dari Korea Selatan yang bertenaga listrik. Jangan di skip ya. Hyundai tentunya juga nggak mau ketinggalan untuk memproduksi kendaraan listrik. Tapi ngomongin soal kendaraan ramah lingkungan, sebenarnya dari Hyundai ini nggak cuma Hyundai Ioniq atau kendaraan listrik aja, tapi di negara asalnya juga udah ada namanya Hyundai Nexo, di mana gas buang dari kendaraan tersebut adalah uap air dan panas. Hyundai Ioniq sebenarnya udah digembor-gemborkan sejak akhir tahun 2019 lalu yang akan dijadikan taksi online di Indonesia dan sudah berkolaborasi dengan salah satu perusahaan penyedia jasa di Indonesia. Kabar baiknya buat Sobat Kabaroto yang berminat untuk membeli kendaraan listrik, khususnya di Jakarta, Pergub menyebutkan tidak akan dikenakan biaya pajak alias 0%, dan akan disusul juga dengan peraturan untuk pencabutan biaya, dan mobil listrik tidak akan dianggap sebagai kendaraan mahal lagi. Kalau Sobat Kabaroto penasaran, bisa cek isi lengkapnya di Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020. Kalau menurut aku, bodinya Hyundai Ioniq ini mirip banget sama Toyota Prius, tapi harganya relatif lebih murah, soalnya Hyundai Ioniq ini ada di angka 569 juta off the road. Kalau misalkan kita bandingin sama mobil yang udah seliuran sekarang, mobil listrik kayak yang dipakai sama Bluebird, yang BYD itu harganya 800 jutaan. Terus kalau Tesla, mobil listriknya ada di angka 1 miliar. Terus ternyata mobil Hyundai Ioniq ini perizinannya masuk ke segmen hatchback. Jadi untuk biaya tipe kendaraannya lebih murah dibanding sedan. Sekarang aku mau nunjukin ke Sobat Kabaroto bagian eksteriornya dulu. Kalau di mobil listrik kita pasti jarang banget ngelihat namanya lubang-lubang angin. Soalnya itu berpengaruh ke aerodinamisan si kendaraan tersebut. Jadi supaya kalau misalkan nanti diajak jalan, anginnya bisa langsung ngelewatin kendaraannya. Hyundai Ioniq ini bagian depannya kayak didominasi sama grillnya yang warna silver kayak baja, terus ada aksen panah-panah gitu. Bedanya sama mobil listrik lain, di merek-merek lain tuh di logonya pasti ada biru-biru, dan di Hyundai ini nggak ada. Jadi nggak ada pembeda sama mobil konvensional Hyundai yang lain. Headlampnya udah menggunakan LED dan ada DRL-nya juga. Bagian fog lampnya, rumah fog lampnya itu lebar, terus bukan bulat kayak yang mobil-mobil lain, tapi vertikal. Panjangnya 4.470 mm, lebarnya 1.820 mm, dan tingginya 1.475 mm. Sementara jarak sumbu rodanya 2.700 mm. Soal kaki-kaki, Hyundai Ioniq menggunakan pelek berukuran 16 inci, dan Sobat Kabaroto bisa lihat di sini pelek yang digunakan tuh tetap keren. Jadi Hyundai nggak memikirkan soal fungsionalitasnya aja yang meminimalisir turbulensi, tapi penampilannya juga diperhatikan. Sedangkan ukuran ban yang digunakan 205/60. Hyundai juga menggunakan ban Kumho Sultos, jadi ban ini khusus dibuat untuk mengurangi interupsi suara angin, jadi pengendaranya juga tetap nyaman. Kayak gini penampakan bagian belakangnya Hyundai Ioniq. Ukuran yang lebar jadi bikin kelihatan kayak pantatnya nungging gitu. Terus kalau misalnya kita buka, ini bukaannya ada di balik logo, nggak berat sih. Kapasitas bagasinya 357 liter, jadi bisa nampung sekitar 2-3 koper. Terus ini juga bisa dibuka,
Di sini bisa buat penyimpanan kayak semacam dongkrak. Di bagian sisinya juga bisa dibuka karena bisa diisi barang-barang kecil lainnya. Dan ada di sisi sebelah kiri dan kanan. Kalau misalkan ini kita angkat lagi, di bawahnya udah nggak bisa diisi apa-apa lagi soalnya ada baterai. Kalau baris keduanya dilipat dengan konfigurasi 60:40, kapasitas bagasinya jadi lebih luas, mencapai 1417 liter. Tinggiku 158 cm. Kalau mau tutup bagasinya juga nggak perlu jinjit, jadi masih terjangkau. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Nuansa yang dibangun sama Hyundai ini untuk mobil Hyundai Ioniq warnanya abu-abu cenderung gelap, jadi masih terasa kesan elegan. Keseluruhan kabin dari mulai jok, dashboard, konsol tengah, dan trim pintunya juga udah dibalut sama kulit. Termasuk di bagian setirnya, Hyundai menggunakan desain di-cut, jadi di bagian bawahnya rata, setirnya nggak bener-bener bulat. Di setirnya juga ada tombol-tombol pengaturan untuk kayak di sini ada mode cruise controlnya juga, terus ada voice command. Pengaturan lainnya terintegrasi dengan head unit. Hyundai Ioniq juga punya display LCD 7 inci yang bisa terintegrasi dengan Android Auto Link dan Apple CarPlay. Dan pengaturannya pakai tombol-tombol di bagian sisinya. Turun ke bagian bawahnya, untuk AC Hyundai Ioniq juga udah digital. Untuk instrumen clusternya berukuran 7 inci dan penampilannya juga udah digital. Di balik setir sini ada kayak pedal shift, tapi ini bukan digunakan untuk naik atau menurunkan transmisi. Ini sebagai pendukung regeneratif. Jadi kalau misalkan pengemudinya menemui jalan menurun, ini bisa ditarik atau dipencet supaya mengembalikan energi. Di bagian konsol tengah ada banyak banget tombol-tombol, dan ini menarik soalnya Hyundai Ioniq nggak punya tuas transmisi, tapi di sini tombol semua dari mulai D, P, netral, sama R. Parking brake-nya juga udah elektrik. Terus di konsol tengah juga masih ada tombol-tombol kayak drive mode, terus view untuk kamera, auto hold, dan tombol untuk pengaturan suhu jok. Soalnya jok yang ada di Hyundai Ioniq ini memiliki desain kayak ada pori-porinya gitu. Nah, khusus untuk jok pengemudi udah ada lumbar positionnya juga, jadi pengaturannya ada di samping dekat reclining. Enaknya walaupun ini mobil elektrik, Hyundai Ioniq juga pakai reclining elektrik. Untuk ruang penyimpanan ada di bawah dashboard, terus di konsol tengah ada 2 cup holder, dan di konsol tengah sini ada port USB charging. Gimana Sobat Kabaruto, tertarik nggak punya mobil Hyundai listrik ini dengan harga 569 juta rupiah? Oh iya, Hyundai juga menjamin baterainya selama 5 tahun. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. See you!